Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulum wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Yang kami hormati para bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan senantiasa istiqomah, bisa duduk memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah, nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Karena Bapak Ibu, memang sering kita dengar dua hal yang sering dilalaikan oleh manusia itu diantaranya sehat dan waktu lapang. Ada manusia ini kadang sehat tapi dia tak punya waktu lapang. Ada yang punya waktu lapang tapi tak sehat. Ada yang parahnya, ada waktu dia sehat, dia niatnya tak ada. Ada pun tak sampai-sampai juga. Berat kalau udah tak ada niat di depan rumahnya mushola tuh tapi tak bisa ke sana. Atau kalau tak ada niat. Maka hadirin, apapun segala sesuatunya diawali dengan nih. Kenapa bisa duduk habis kajian zuhur di sini? Ada niat. Begitu berarti pemahamannya. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, pertama saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah untuk kita semuanya. Kita bahagia, ya, bahagianya tahun berganti. Mudah-mudahan amal kita pun terus bertambah. Karena Bapak Ibu, manusia ini dinilai bukan dari seberapa lama dia hidup. Ada orang hidupnya lama tak ada nilainya. Ada dia orang hidupnya sebentar, nilainya banyak. Itu sesuai yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Al-Hikam. Kata beliau, rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Banyak manusia ini panjang umurnya tapi sedikit nilainya. Allah kasih dia umur panjang, mohon maaf Bapak Ibu, lama dia sudah, mohon maaf, umurnya sudah melewati umur Nabi malah. Tapi kalau dihitung-hitung nilai dari umur dia itu sedikit. Sebaliknya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubba umrin qalilatun amadu, sedikit pendek umurnya. Ya, belum lama dia hidup. Tapi kasiratun amdadu, banyak nilai manfaatnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, tahun terus berganti, 1445 Hijriah, lalu diperingati oleh orang-orang Islam dengan peringatan-peringatan di setiap masjid diadakan tabligh akbar. Timbul satu pertanyaan dalam benak saya, ini yang memperingati setiap tahun ini, apakah dia juga teringat agaknya dengan amalnya? Apa yang bertambah? Nah, jadi Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, ternyata dapat disimpulkan kalau ingin melihat kualitas hidup seseorang, tak bisa dinilai dari berapa lama dia sudah hidup. Tapi kalau ingin melihat nilai seseorang itu, melihat kualitas seseorang, lihatlah dari seberapa manfaatnya dia punya hidup itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Nilai. Mohon maaf, ada Bapak Ibu orang yang sudah umurnya 60 tahun tapi tak pernah jadi imam. Ada orang yang baru tamat pesantren, umurnya masih 17 tahun, dia hafal Al-Quran, dia yang tampil jadi imam. Kenapa? Ini nilai, mohon maaf nih. Ada orang ya sudah lama dia hidup, cuman dihitung-hitung, ternyata lebih banyak ia mengejar dunia ketimbang akhirat. Padahal waktu dikasih Allah sama. Nah, lagi-lagi hadirin yang Allah muliakan, muhasabah di awal tahun ini perlu kita kuatkan. Kita berharap mudah-mudahan tahun 1445 Hijriah ini kita semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi ayolah muhasabah. Bapak Ibu, kemarin tahun baru Masehi, orang sibuk sekali. Ya, beli kembang api, hidupkan, buang uang jutaan rupiah, beli kembang api, ledakkan sana sini, bakar ayam, bakar ikan, bakar jagung, bakar rumah, semua dibakar. Ya, tapi ketika datang tahun baru Islam sepi. Ya, seolah saya berpikir, mana sebenarnya tahun baru yang perlu kita
semangatkan supaya ghirah semangat itu. Makanya hikmah dirayakannya Tabligh Akbar, peristiwa hijrah ini Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa besar Islam, kata Profesor Dr. Harun Nasution. Kenapa perlu dirayakan peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi dalam Islam ini? Satu di antara kata beliau, supaya memunculkan kembali ghirah semangat orang Islam itu. Ini loh nabimu yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini loh dia. Ya, meskipun dia nabi, dia kekasih Allah, tetap ikut proses perjalanan hijrah itu. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi itu Allah berangkatkan dari Makkah ke Palestina, dari Palestina kemudian naik langit pertama sampai ketujuh sampai Sidratil Muntaha. Tak lama, berangkat sebelum subuh, pulang pun sebelum. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira peristiwa hijrah itu bisa tidak dipindahkan Allah langsung Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah? Kecil. Tapi ada pelajaran berharga ternyata. Saya mengambil pelajaran berharga. Kenapa Nabi ikut dikejar-kejar? Nabi akan dipenggal kepalanya oleh kafir Quraisy, idenya Abu Jahal. Ya. Ternyata pelajaran berharganya. Mau sehebat apapun engkau, setinggi apapun jabatanmu, kalau untuk mencapai sebuah proses, dan itu adalah perintah Allah, tidak ada kata malu untuk terjun langsung menikmati prosesnya. Jadi tidak ada malu mentang-mentang awak orang kaya, mohon maaf, saya tidak ikut kerja, saya tidak ikut prosesnya, tidak bisa. Lihat Bapak Ibu, begitu mudah bagi Allah memindahkan Nabi itu kalau Allah mau. Cuman Allah ingin kasihkan kita pelajaran supaya setiap tahun kalian peringati, itulah Nabi kalian yang mengikuti proses pelajaran pelajaran hidup yang bisa kita rasakan tentunya hari ini. Jadi Bapak Ibu hadir Allah muliakan, simpelnya adalah dari peristiwa hijrah itu tidak ada orang yang sukses tanpa proses Bapak Ibu. Nabi saja ikut prosesnya. Makanya dalam Islam ini yang dinilai bukan hasilnya tapi prosesnya. Karena kalau yang dinilai adalah hasil, Nabi Nuh gagal 900 tahun lebih berdakwah, ya, yang ikut cuma berapa orang? 10. Itu pun sama binatang. Maka Allah lihat itu adalah proses. Kita pun begini Bapak Ibu, ya, kita kerja, cuman di sebalik kita kerja duduk sebentar di majelis ilmu. Kita nikmati proses waktu yang diberikan Allah kepada kita. Semua diberikan Allah waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama, 24 jam. Tapi sekali lagi pertanyaannya, dari 24 jam yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, manakah di antara kita yang paling banyak membuat nilai dari jam-jam tersebut? Maka sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, semoga ya tahun 1445 Hijriah yang sudah kita masuk, ini tanggal 2 ya, Bang Abu? 2 Muharram ya. Selasa kemarin malam, ya tanggal 1 Rabu, Kamis tanggal 2, nanti malam masuk tanggal 3. Masjid-masjid sibuk menyemarakkan peristiwa tahun baru Islam. Selalu saya sampaikan tegas, ayo Bapak Ibu, ayo ini yang mesti kita semarakkan. Ini yang tidak apa-apa kita ini bakar-bakar supaya semangat, ya. Ini tidak, malah terbalik, malah tahun baru Masehi yang orang semangat, tahun baru Islam seperti tak ada semangatnya, terbalik. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, maka masuk kita Muharram, ada amalan-amalan yang dilaksanakan oleh para ulama, termasuk Bapak Ibu ini saya sampaikan dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah. Masuk nanti 10 Muharram ya, atau Asyura, itu ada amalan yang diamalkan oleh para ulama. Di antaranya ada seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini disebutkan, ya, karena beliau pernah mendengar hadis Nabi, man tawassa'a 'alal iyal fi Asyura, siapa yang melapangkan keluarganya ya pada hari Asyura itu Bapak Ibu, wasallallahu fi sanatihi kulliha, Allah lapangkan dia setahun itu rezekinya, setahun penuh Allah mudahkan urusannya. Nah, hadis ini diamalkan oleh ulama tadi, namanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i ini. Apa kata beliau? Jarrabnal amal, ini amal mujarab, saya mengamalkannya 50 sampai 60 tahun.
dan saya dapat wajadnahu kadzalik, saya mendapati rezeki saya dilapangkan Allah. Ini bapak-bapak ya, mulai Muharram ini siapkan uang lebih untuk istri. Kalau biasa ya makannya ikan asin, pas nanti 10 Muharram rubahlah dikit, bebek goreng atau ikan bakar. Yang penting istri senang ya Bapak Ibu. Ini silahkan diamalkan, insya Allah Allah mudahkan rezeki. Allah mudahkan rezeki insya Allah. Kemudian kalau istri minta emas, tunggu dulu deh, biar dekat abang aja panggil mas, nggak apa-apa. Meskipun abang orang Batak, panggil aja lemas. Karena memang itu ruginya orang Batak nih kalau pergi ke Jawa. Mahalnya orang Batak kalau pergi ke Jawa, tulang jadi emas. Orang Jawa datang ke Indonesia jadi murah, jadi tulang. Hadirin yang Allah muliakan, ini amalan-amalan bulan Muharram yang diamalkan oleh para ulama. Ini yang juga saya amalkan juga Bapak Ibu. Tanggal 10 Muharram itu juga diamalkan puasa. Kita sudah dengar, cuman kembali mengulang. Kalau tidak salah tanggal 28 Bang Abu ya, 28 Juli atau 29. Berarti diiringi dari 9, dari hari ke-9, 10, ya 11. Kata ulama 9, 10, 11. Tak bisa 9, 10. Ada yang katakan juga 10, 11. Kalau tak bisa juga 10. Tak bisa juga mati aja lah. Kata Ustaz Somad begitu. Payah betul, karena puasa 10 Muharram itu yukaffiru sanatul madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Satu, ada banyak peristiwa yang terjadi pada 10 Muharram itu. Pada intinya Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, bahwa bulan Muharram ini adalah diperingati sebagai bulan Hijriah. Karena apa Ustaz? Karena orang baru pulang haji. Karena baru pulang haji, maka memulai kehidupan baru. Makanya dimulailah perhitungan tahun Hijriah itu dari bulan Muharram. Ini kita memulai hidup yang baru lagi. Ayo kita isi dengan nilai yang bermanfaat. Maka seperti saya sampaikan tadi, lebih lama, kadang kita lebih lama hidup daripada hafiz-hafiz Quran itu Bapak Ibu. Kenapa mereka yang imam? Bapak Ibu tak ingin nggak? Bapak ingin tidak jadi imam sesekali, jadi imam masjid? Ingin nggak Bapak? Ingin kan? Kenapa mereka bisa jadi imam? Dia punya nilai. Apa nilainya? Dia menghafal Quran, belajar tahsinul qiraah. Itu. Jadi dia punya nilai. Sesekali Bapak yang tampil ceramah di sini, karena punya nilai. Jadi Bapak Ibu hadirin Allah muliakan, ayo tahun baru Islam 1444 Hijriah ini, 45 Hijriah ini, mari kita susun rencana seperti Nabi ya, menyusun semua strategi pelajaran hijrah itu. Jadi hijrah ini Bapak Ibu memang diatur sedemikian rupa planningnya, yang menggantikan tempat tidur Nabi, stuntman Nabi Ali ya, yang jadi pura-pura jadi pengembala namanya Amir bin Fuhairah, kemudian yang membawa kabar berita, yang mengantar berita dari Makkah pergi ke Jabal Sur, naik turun tiap hari namanya Abdullah bin Abu Bakar, yang mengantar makanan namanya Asma binti Abu Bakar, yang menunjuki jalan Nabi namanya dari orang non muslim namanya Abdullah ibnu Uraikid. Lihat sedetail mungkin. Kalau saya mengambil iktibar pelajaran, ternyata ingin sukses itu ada rencana planning. Jadi kita kalau ingin rajin sholat, apa planningnya? Kalau ingin duduk di majelis ilmu, apa planning? Maka harus diatur. Tanpa pengaturan waktu yang baik, maka sulit kita mencapai sebuah hasil yang memuaskan. Kenapa Nabi bisa sukses sampai ke kota Madinah? Ya, karena ada proses panjang yang dilewati Nabi dan strategi yang matang. Sampailah di Madinah, orang-orang Madinah pun menyambut dengan bahagia. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina senang orang Madinah, Nabi datang. Harusnya masuk tahun baru Islam ini kita pula yang lebih bahagia. Kita meski mengingat sejarah yang tak akan pernah mungkin bisa dilupakan manusia. Kalaulah Nabi tidak hijrah, andilah Nabi terpenggal kepalanya pada malam hari itu, saya khawatir mungkin tak sampai Islam sampai saat ini.
Perjuangan Nabi akan dipenggal kepalanya, dikejar, terpaksa dia memotong jalan-jalan tikus dari tepian Laut Merah sampai di kota Madinah. Perjuangan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, ayo kita berjuang. 1445 Hijriah ini, mari kita jadikan tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbanyak amal, perbanyak duduk kajian, perbanyak silaturahim, agar hidup kita lebih banyak bernilainya. Datang dua orang sahabat, orang Arab kepada Nabi. Salah seorang bertanya, ayyun nasi khair, manusia yang baik itu macam apa ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu panjang umurnya, dikasih Allah dia umur panjang, dikasih Allah dia lama hidup, tapi bagus juga perbuatannya, bagus amalnya. Itulah manusia yang baik. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang baik yang insyaallah Allah berikan keistiqomahan. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.